karena tidak menguntungkan. Makanya ditahan dulu. Kalau memang niatnya mau dijadikan GC ya Mr. G dari awal sih itu Mr. G. Saya yakin masih bisa di situ. LPSK juga masih berpikiran, wah, ini kasus bakal terang benderang nih, bakal terungkap nih. Tapi kan tidak, makanya saya sangat menyesali. Menyesalinya gimana Mr. G? Seharusnya sudah ada nih kelalaian dari awal, dari pihak penyidik, dari prosesnya. Seharusnya ke depannya ini yang sudah meledak nih diakui Prio melalui tulisan itu. Seharusnya ke depannya jangan seperti ini no. Ini malah ditutup-tutupi, malah makin kesini makin abu-abu kan buktinya Mr. G. Nah itulah yang bikin hakim itu megang kepala sampai sakit kan itu hakim ketuanya Mr. G kemarin ya, makanya diundur ya Mr. G kalau nggak salah itu saya dengar VT-VT-nya lihat-lihat. Katanya sakit tuh Pak siapa itu? Pak hakim ketuanya. Itu tadi ya kayak mana nggak sakit pala Mr. G kalau dengan barang bukti yang dihadirkan seperti ini kan. Ya. Itu aja Mr. G. Oke, tapi Anda ini nampaknya tahu semua tentang GC. Anda tahu nggak bahwa itu JPU itu menuntut 20 tahun penjara. Tapi ada yang nggak terima. Emak-emak yang ada di sana itu justru demo yang menuliskan di situ bebaskan Prio karena dia sedang waktu itu katanya ini kata jaksa ya. Karena waktu itu sedang dia nyusui bayi sebelum ditenggelamkan. Bagaimana pendapat Anda, Bang Arif Borong? Kayak mana mau nyusuin kalau ujung-ujungnya dipateni juga. Sama aja Mr. Z. Coba ibu-ibu itu nggak ngelihat kali dia video rekonstruksinya itu Mr. Z. Loh ini yang saya itu itu lihat itu itu Mr. Z, ya Prof, ya Prof. itu pertimbangan yang sangat, itu benar-benar pertimbangan ngaco. Iya, itu pertimbangan aneh bin ajaib yang begitu Bang Ai. Kira gimana tuh Bang Ai, itu gimana sih? Iya kan itu menunjukkan predatornya Mr. G sebenarnya sih. Disusuin dulu baru kemudian dieksekusi, ya kan? Jadi psikopat siapa ini, Prof? Pertanyaannya, Lah Prof. iya, itu sadistik bang. Kalau misalkan langsung dibunuh itu sih nggak masalah, tapi kalau misalkan disusui dulu itu sadistik banget loh. Loh Ya nggak sih ini bang? keterangannya di tuntutan jaksa Prof. Jadi saya itu nggak ngarang-ngarang Prof. Jadi di dalam tuntutan itu eh, digendong dulu kemudian disusui habis itu ditenggelamkan sehingga didukung sama emak-emak Prof. Silakan Prof. Ini Gara-gara itu hakim hampir minum paramek tuh, akhirnya ditunda dulu persidangan Mister sih. aduh, aduh. Aduh, begini saja. Kalau saya jadi hakimnya, saya panggil seluruh emak-emak itu jadi saksi. Ada apa kamu? Kenapa kamu demo-demo sini? Kau saksi. Apa yang kamu bilang? Nggak tahu. Aku kan cuma disuruh aja. Oke, kamu sama juga Pak disuruh. Kamu, ya sudah kalau begitu nggak usah demo. Pergi masak sana. Aduh. Ini fakta ya teman-teman ya, bahwa ada demo emak-emak yang begitu menulis bahwa hore, hore, bebaskan Prio, karena dia nyusui, tapi habis itu menenggelamkan, oh ye, gitu. Bagaimana ini? Ah, Bang Mile, masih adakah Bang Mile? Lah, boleh Nyanyi Indonesia Raya besoknya jadi dia, Mr. Z. terjadi nih. Alamat yang paling terakhir pulang nih kayak gini. Aduh, terjadi nih. Oke, bagaimana? Ada Bagaimana Bang bang, Ai? ada bang dokter sama bang Dede. Bang Dokter, bagaimana kalau begitu Bang Dokter? Itu ada koordinatornya, Master J, ada koordinatornya itu. Hmm. Itu memang sengaja dibikin supaya lebih lebih gelap lagi.
Iya. Apalagi pengacaranya itu ada nimbrung itu. Ini masuk jurang lagi Master Ji. Hmm. Makanya hakim tambah pusing, makanya mau undur aja lah. Ya, beli bodrek. Beli bodrek. Iya, itu sebenarnya hakim itu juga mikir. Ini perasaan saya sesuai dengan alat bukti begini. Tapi kok ada emak-emak yang demo ya? Itu pengamannya pihak pengadilan diturunkan itu. Coba cek itu demo atas perintah siapa, apa saja keinginannya. Setelah diselidiki oleh intel-intelnya pengadilan, ternyata ini demo emak-emak ini tidak tahu apa-apa. Wah, ya udah kalau begitu, suruh buat setelah replik duplik baru dia nanti kita periksa jadi saksi. Hati-hati mak-mak di sana akan diperiksa jadi saksi nanti yang demo-demo itu. Iya tak? Bukan demo lagi usaha. Oh, lagi usaha. Ya, itulah faktanya ya teman-teman ya. Ini ada Rafa di sini. Rafa, coba tapping dulu Rafa. Apa yang Anda inginkan Rafa? Bukan demo lagi, Mister. Komplek Pepabri, begini ya, saya kasih tahu mak-mak yang ada di sana nih, mak-mak Indramayu. Hari ini mungkin bukan anakmu, bukan keluargamu, bukan kamu. Besok atau lusa bisa saja itu anakmu, bisa saja keluargamu, bisa saja kamu yang jadi masalah dan akan disidangkan di pengadilan. Bagaimana jika kamu nih para emak-emak ini yang terhormat ini, kemudian di persidangan seperti ini, apakah Anda mau protes? Mau protes kemana? Disinilah sebenarnya emak-emak, mari kita suarakan agar apa? Agar proses hukum ya berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku. Jangan hanya mau digiring hanya untuk sebuah, aku nggak tahu apa itu, aku nggak mau menyebutkan karena di luar kewenangan ya, di luar ini saya. Tapi kalau begitu modelnya, katanya pelakunya 2 orang. Masa yang minta dibebaskan 1 orang? Padahal sejatinya kalau menurut dari tuntutan jaksa itu kejam loh itu. Bernyusui bayi, menenggelamkan. Itu dari tuntutan jaksa. Begitu. Jangan asal ikut-ikut demo emak-emak ini. Aduh. Seharusnya gini kan Mister Ji ya, setelah dibacakan tuntutan jaksa kemarin itu kan seharusnya kita bisa lihat di sini yang psikopat apa Mister Ji. Kok malah ada demo gitu loh. Malah si psikopat ini malah mau diringankan, mau dibebaskan, minta keringanan itu kan. Lain kali mak tolong kasih tahu koordinator, mak yang demo ya. Tolong kasih tahu koordinatornya. Bilang begini caranya, ini caranya nih kasih tahu kalau mau demo. Mak koordinatornya mak. Ini saya kasih ajar nih supaya mantap demonya. Kalau ada koordinator datang, bilang, saya mau demo jika mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, baru semua, seragam semua, dikasih HP semua. Baru Anda demo. Itu baru hebat. Kalau demo compang-camping begitu nggak bagus. Tolong mak ya. Demonya harus seragam, 1. Yang kedua, harus punya handphone baru semua. Kasih tahu koordinator. Jangan demo lagi kalau nggak handphone baru. Nanti dibeliin semua Mister Ji. Izin Mister Ji. Saya mau tanya Bang Ai dulu. Yap. Bang Ai ikutin yang kemarin yang PK-nya 7 terpidana itu ya Bang Ai ya? Yang ini Cirebon. Iya, Cirebon. Iya, saya follow. Itu kalau nggak salah
Yang dijadikan novum itu kalau nggak salah ekstraksi percakapan mereka itu kan, telepon yang ada salah satu orang itu kan, yang terus ada, Iya, tapi ditolak rasanya. terus, itu. Padahal itu kelihatan clear banget ya. Iya. Jadi kalau itu diekstraksi tapi tidak dihadirkan dihadirkan jadi berkas persidangan tapi tidak dibahas di persidangan awalnya itu. Problemnya di situ. Jadi di persidangan pengadilan negeri tidak pernah dibahas ekstraksi handphonenya itu, lalu dijadikan novum. Lalu alasan hakim PK tidak bisa karena itu masuk dalam berkas. Sudah pernah masuk dalam Jadi berkas dakwaan. sengaja di skip ya di PN Iya, sebelumnya ya. Wah, itu iya. kan. Problemnya di situ. Ya. Jadi kayak si Malakama. Iya. Lo bayangkan loh, sebenarnya itu begini nih, kita nih pengen dapat dramanya gitu loh, pengen dapat drama itu kan kita lihat begini nih. Coba bayangkan deh 7 terpidana itu lah, seumur hidup Mr. G. Bayangkan tuh, untuk sesuatu yang hari ini tuh sebenarnya nggak bisa untuk kita terima kan. Itu benar-benar ditolak banget loh itu sama publik. Proses yang kira-kira acak-acakan begitu, lalu orang kemudian dihukum seumur hidup, bayangkan. Iya kan? Tuh, bayangkan. Terakhir tuh kemarin tuh si Peggy tuh. Peggy tuh untung aja tuh. Karena memang tekanan publik cukup kuat pada akhirnya begitu. Dan memang dikeroyok habis sama pengacara-pengacara kan. Nah, memang ada kelompok pengacara yang benar-benar memberikan advice, memberikan dukungan penuh lah terhadap si Peggy itu. Dia berbeda dengan kasus ini. Jadi kita sih bukan apa-apa kan. Memang kita ini punya banyak presiden Mr. G masalahnya nih Bang Ai. Dengan adanya apa ya namanya proses peradilan yang kira-kira menurut saya banyak sesatnya lah ya. Orang dihukum, bayangkan seumur hidup mereka itu. Itu sesuatu yang nggak pernah mereka lakukan. Tuh, dianiaya segitu rupanya tuh. Jadi itu bukan hal-hal iya Mr. Z. Itu Iya. kan biadab banget kan. Nah, jadi sebenarnya Hakim PK kemarin itu sebenarnya kalau saya menilainya memang psikologinya terganggu. Kenapa Mr. Z? Terganggu karena ada konsekuensi ketika dia putuskan dia terima novum itu. Konsekuensinya begini, kalau misalkan novum itu kemudian diterima lalu kemudian dikabulkanlah permohonan PK itu, akan muncul drama baru kan? Ya kan? Dramanya itu ya kemudian kan kembali ke institusi. Ini proses yang kebenar apa dan sebagainya. Jadi memang secara psikologi Hakim PK kemarin benar-benar tertekan dia. Hakim yang Hakim PN yang kemudian memeriksa berkas PK kemarin itu memang benar-benar tertekan. Kita ini berharap jangan sampai hakim ini juga sama, para hakim ini juga sama. Harapannya itu apa? Mudah-mudahan mereka ini punya integritas untuk menjadikan hukum acara itu sebagai peta untuk dia putuskan perkara ini sebenarnya. Jangan sampai karena ada pressure publik atau dan sebagainya, lalu kemudian ya memutuskan untuk sesuatu yang sebenarnya bukan dilakukan kan? Kalau misalkan memang ada yang bersalah, ya putuskan. Tapi kalau misalkan memang perbuatannya tidak terbukti atau alat bukti itu diperoleh secara tidak benar, atau memang bukti-bukti materialnya itu nggak terpenuhi, ya harus adil juga kan? Harus adil juga. Jadi jangan karena ada tekanan publik dan sebagainya, lalu kemudian memutus seperti itu. Seperti itu. Jadi memang begini, saya terus terang Mr. G, saya boleh bicara dalam konteks 50-50 sebenarnya sih. Tapi kalau kita merujuk pada hukum acaranya saja, berarti kan udah ini prosesnya udah bener-bener, udah nggak bener banget lah Mr. Z ya. Udah nggak bener banget gitu. Makanya kalau ditanya besok ini kira-kira putusan hakim seperti apa? Ya kan? Saya terus terang, saya nggak bisa jawab itu. Ada pernah nanya juga kira-kira apa, coba prediksi dong putusan hakim. Ya kalau kita merujuk pada aturannya, berarti kan harus ini orang diputus bebas nih si Riri nih kan. Ya kan? Tapi terhadap hakim-hakim ini apakah iya mereka punya integritas yang benar-benar absolut? Susah. Karena sangat mungkin tekanan-tekanan itu kemudian membuat mereka tuh memutuskan sesuatu yang secara sadar memang keliru. Iya. Itu yang dikhawatirkan. Ya harapannya sih mudah-mudahan hakim tetap berpegang teguh pada sumpah jabatannya. Mudah-mudahan itu sih, saya sih berharap cuma itu.
Itu Mr. Ji. Baik, Prof. Kalau saya Saya nambahin pribadi, sedikit. oh silakan Bang Ai, Kenapa Bang sih? Ai. Kalau terkait yang Cirebon, Prof ya, nggak usah dibesarin, Mister Ji. Ini konten saya cuma mau cerita dikit, nggak cerita sih, ngasih clue sih sebenarnya ke Nggak Prof Ebran. apa-apa. Ada, Itu kan hak ada saya. konten pinggir jurangnya, Prof. Itu yang jauh lebih dominan sebenarnya. Tapi saya nggak bisa cerita di sini ya. Kalau mau DM-DM-an lagi, Prof, saya ceritain. Saya udah nebak itu sebelum diputus itu saya udah nebak waktu itu. Dan benar ternyata. Gitu, Mister Ji. Nah, saya takutnya yang di sini juga kena masuk angin gara-gara kasus yang bukan kasus ya, peristiwa di luar persidangan sebenarnya. Sama seperti yang kasus Cirebon. Itu yang di luar persidangan jauh lebih gede daripada yang ada di persidangan itu. 7 orang ini korban aja. Yang banget ya. Iya, ada yang lebih gede, jaringan ya melibatkan uang, melibatkan macam-macam, sangat besar. Di unit Jawa Tengah kemarin juga sempat digerebek gitu kan. Ada di Jawa Timur juga ada yang ke Ringkes. Yang ini belum sampai sekarang. Iya, iya, paham. Oke, paham sekali itu. Begini kawan-kawan, bukan kita tidak mau menyuarakan. Kita ini kan menyuarakan kalau bisa mencapai target bersuara. Kadang-kadang ini teman-teman juga repot juga. Katanya, ayo Mr. Z, ayo kita suarakan. Begitu kita suarakan, membelot. Itu yang repot teman-teman. Itulah yang kita tidak tahu. Karena prinsip-prinsip itulah terkadang. Nih saya 5 orang ini bisa saja di 3 orang tidak ada. Itu yang kita tidak mau. Misalnya contoh aja nih, saya, Bang Ari Porong, Bang Dede, Bang Ai. Berangkat berempat. Tahu-tahu Ari Porong ditelepon. Bro, sini bro. Bang Dede ditelepon, ini bro. Udah ini kamu bro, balik kanan bro, pulang bro. Bisa saya cuma berdua aja itu Bang Ai. Yang lain kemana? Ari Porong sudah terima. Bang Dede sudah terima. Jadi inilah yang masalah teman-teman di kita itu. Kita mau menyuarakan, mari kita suarakan. Pure kita suarakan. Tapi kalau ada yang ini ya sudahlah. Makanya teman-teman ini semuanya siapa saja. Mau pegawai, mau emak-emak, mau bapak-bapak, mau orang tua, muda. Harusnya itu pegang tuh 3K itu. Itu yang jadi masalah. Apa itu 3K? Konsisten. Hari ini ngomong begini, ya terus sampai besok ngomong begitu. Ya, hari ini ngomong begini, besok diomongin orang lain ngomongnya beda lagi. Besok ngomongnya lain beda lagi. Wah, repot kalau begitu. Itu saya tidak bisa berpikir begitu. Kemudian konsekuen, tahu. Ya. Tahu nih, apa ini yang akan terjadi nanti ini jika kita terus menyuarakan. Jangan, nanti mau suarakan jangan-jangan. Jangan-jangan, sudah repot kalau sudah ada jangan-jangan itu. Jangan-jangan samakan, itu sudah repot. Ya kan? Kemudian komitmen, kita harus berkomitmen. Kita akan, meskipun badai, jangankan cuma badai hujan petir, meskipun ini langit runtuh, kita akan suarakan ini. Begitu caranya. Contohnya ini banyak yang apa-apa tuh belot. Lu kok nggak ada lagi? Karena itulah yang saya takutkan di Indonesia ini. Makanya kadang-kadang tuh saya pengen pergi kemana gitu. Tapi ya mohon maaf ya. Mohon maaf. Saya masih mencintai Indonesia. Siapa tahu bisa merubah dari penegakan hukumnya. Ingat teman-teman, saya ini sudah tua, benar. Artinya apa? Mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang itu, hukum dan peradilan Indonesia itu akan lebih baik. Bukan makin suram. Ingat ya, saya kasih tahu ini, saya kasih judul, Indonesia itu gemar memenjarakan warganya. Saya kasih tahu nih. Ini rahasia sebenarnya, ini hasil penelitian saya. Indonesia itu gemar memenjarakan warganya.
ya kan? Kalau mau lebih dalam lagi, memang benar penjara diperbanyak. Sementara negara-negara lain itu penjara-penjara itu dihapus tuh. Kenapa? Berhasil mensosialisasikan hukumnya di sana. Bahwa ada itu Alcatraz, tahu teman-teman, Alcatraz itu dihapus itu. Iya, iya Bang Ai, betul. Ditutup. Iya ditutup. Di Belanda nggak ada penjara Belanda sudah Master nggak Ji. ada penjara sama sekali. Nah, Di Belanda itu zero. berhasil mensosialisasikan hukumnya. Kalau di Indonesia beda. Mengajukan anggaran untuk sosialisasi hukum akan dilakukan selama berbulan-bulan itu. Ditulis tuh di belakang layar tuh. Sosialisasi hukum tanggal 7 sampai tanggal 20. Tanggal 7 itu sudah difoto semua tuh kegiatan tak 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 tak. Sudah tanggal sampai tanggal 20 tuh nggak ada. Tanggal 7 itu dibuat laporan pertanggungjawaban. Diperbanyak dulu maksudnya misalnya masalahnya. Ya Prof. Di stok shootnya diperbanyak Mister Z. Iya. Jadi besok Itu nyata, Prof. Kita rapat ini hari ini yang harus berlangsung 5 hari. Kita kasih tahu nih model-modelnya ini, model gaya-gayanya itu. Gaya-gaya birokrasi itu seperti itu. 5 hari di belakang itu ada tanggal 25 sampai tanggal 30. Ada tulisannya itu di MMT-nya itu tanggal 25 sampai tanggal 30. Itu dilaksanakan 2 hari. Wah, dipadatkan itu. Nah, foto-fotonya itu diperbanyak. Nanti disusun tanggal 1, tanggal 25 ini, tanggal 26 ini, tanggal 27 ini, tanggal 28 ini. Padahal sudah pada disuruh pulang tuh. Salah satunya contoh saya rapat tuh ada uang transportasi, uang apa namanya itu yang nginap tuh, akomodasi dan sebagainya itu ada semua itu. Ora ditompo. Itu mung tanda tangan tok, nggak tai, ngapusi, ngono loh. Makanya tidak akan berhasil tuh sosialisasi hukum, tidak akan berhasil sampai kapanpun, tidak akan berhasil. Kalau masih punya prinsip-prinsip seperti itu hampir di semua lini sekolah iya, lini dinasnya iya, lini kementeriannya iya, begitu teman-teman. Ini nggak ngapusi loh, ya. Ini saya mau utarakan begitu banyak, tapi ya berbahaya. Artinya apa? Jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang mengurangi penjaranya, Indonesia itu akan menambah penjaranya. Bahkan pada saat itu, pada saat penelitian saya itu, Pak Yasona Laloi itu mengajukan anggaran kepada DPR untuk menambah anggaran guna memperbanyak lembaga, dikarenakan beberapa lembaga di Indonesia itu mayoritas adalah over capacity. Betul atau tidak, Bang Ai? Betul, Mr. Ji. Betul banget. Betul, Master Ji. Padahal ya Mr. J ya, kalau kita belajar sejarah, ini yang menarik. Mungkin teman-teman kalau tahu, kita kan berangkat dari Majapahit ya. Majapahit itu ada nama kitab namanya Kurtaramanawa Dharma Sastra. Itu kalau diterjemahkan itu jadi kota denda. Sistem hukumnya denda, dan itu yang sekarang dipakai Singapura. Singapore the Fine City. Itu adalah filsafat yang diambil dari Majapahit. Mereka nggak punya penjara. Dan apa yang terjadi ketika didenda? Rakyat tertib. Singapura tertib. Orang nggak berani melanggar. Gitu, Mr. Z. Kita harusnya juga mulai mentransformasi hukum kita juga untuk menuju lebih beradab dan tertib. tapi wahai kalau itu diterapkan di Indonesia itu jadi komoditi. Bisa. Tapi sekarang juga, Itu Prof, realitasnya, Prof, saya sering mengkritisi teman-teman yang di bidang hukum, Mas. Ini kenapa kok jadi industri? Coba harga lawyership, harga ketika berperkara itu kan nggak pernah murah, Prof.
kalau rakyat kecil, orang miskin, hanya mengharapkan hati-hati orang yang lawyer-lawyer yang mau pro bono akhirnya. Tapi iya kalau dapat, Jadi kalau nggak dapat mereka akhirnya sendirian. apa namanya? Sekarang ini jangan kayak itu, kesehatan aja industri ya. Oh iya, itu juga termasuk pernah saya Jasa, kritik, walaupun iya, istri saya juga ijazah dokter. industri. Eh, Wah ini itu industri sampean sistem. sampean tuh ngomong tentang Indonesia, tentang pejabat-pejabat. Lu tak kasih tahu ya sampean itu. Wabe ae sak ngisor-ngisor itu lho gak apa-apa. Orang mati itu loh jadi industri. Tak kasih tahu itu. Pemakaman miliaran sekarang. Sampean masih ingat yang namanya COVID? Itu enggak kena Betul. COVID sejatinya itu. Di COVID kan itu loh. Yang penting ada Betul, tanda tangan tuh betul. jadi uang itu. Pokoknya orang Saya mati pada saat itu. Orang mati pada saat itu. Saya masih aktif itu. Aku tuh jengkel. Aku kan ini nggak COVID kok, orang di rumah tiba-tiba orang tua memang sudah tua kok karena COVID didata diajukan anggarannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu nyata teman-teman. Lah orang mati aja di COVID kan kok. Itu nyata teman-teman. Aku kalau bicara itu sebenarnya belak-belakan aku. Ya. Masalahnya itu di situ. Itu Indonesia. Lah tadi itu membuat penjara di seluruh Indonesia itu dengan berapa T itu kalau jadi proyeknya juga anu lagi. Ini sekarang ada ini apa namanya sudah rame kan. Aku sudah bilang MBK korupsi itu dari awal itu saya bilang itu. Hanya kan nggak didengarkan kita orang kecil. Langsung kepalanya korupsi, langsung bawahnya korupsi. Ini lagi sudah ada dengar-dengar kan namanya apa itu yang sekarang itu koperasi Merah putih. koperasi merah putih itu. KDMP, Itu tuh KDMP, Mister. Loh, bangun ini orang Duh, bangun. bangun, Enggak, saya tuh bangun apa ini ketiduran. bangun. Terus Gitu. Besok nyanyi ya Bang Mile. Sesuai janjimu. Indonesia Raya dulu. Ayo, tapi mulai. tapi kan belum closing ini Mister Z. Sudah tadi. Ini mulai lagi. Astagfirullah. Ya, Ayo, komal 1, 2, 3. Komal besok Mister Z. Kita tunggu besok berarti. Teman-teman ingat janji teman-teman, tapi Iya, apa? komal besok baru saya nyanyi pas naik. Saya nyanyi. Oke, saya maklumi. Terus Bisa kemarin, nongol ya, awas kan nongol. kalau udah nongol saya datangi di Lampung, ada janji Indonesia Raya. Saya sportif Mister Z, sebagai laki-laki harus sportif Mister Z. Iya, itu komitmen. Betul. Nah, oke. Jadi teman-teman, bahkan ini jadi kemana-mana ini, jadi kemana-mana nih. Tapi kita mulai dari yang kecil-kecil dulu teman-teman ya, kecil-kecil dulu. Hal-hal seperti ini bukan hal yang baru. Makanya tadi saya mengajak teman-teman, kalau mau bersuara ingat 3K. Oke, konsisten, konsekuen, dan komitmen. Jangan hanya, ayo Mr. Z, itu di bawah tuh banyak sekali. Ayo Mr. Z. Begitu kita suara, hilang dia. Itu Indonesia teman-teman, Indonesia. Ya, Prof, mohon izin Prof, Indonesia ini kan menganut hukum dari Belanda Prof. Belanda ini kan sudah menghilangkan apa namanya itu, namanya penjara-penjara itu. Kenapa sih nggak ngikut di ini? Kalau memang mau dikasih apa ya, hukuman apa, kecuali ya. Aku pernah dalam tulisan saya mengatakan begini. Daripada Indonesia ini pada korupsi gitu, ada apa ini, tenaga kerja yang tadinya itu misalnya 100.000 di up menjadi apa namanya 125.000 per hari. Kemudian masih lagi uang makannya, uang ininya, uang materialnya itu juga pokoknya diondos semua lah. Saya punya pemikiran itu, teman-teman di napi itu kan juga butuh uang. Mereka kan nganggur saja, tidur menunggu
menunggu sampai hukumannya selesai. Saya itu memberikan begini, pilihan antara tidak produktif, produktif dan anak-anak. Nah, usia-usia produktif ini diberikan sosialisasi agar dia di dalam penjara bisa mendapatkan uang. Bagaimana caranya? Kasih pekerjaan itu. Yang ada Mr. Z. Tapi kan nggak mau, tunggu dulu toh Ari. Tapi kan nggak mau, itu kan penelitian, itu bagus sebenarnya. Jadi mereka-mereka meskipun dia di dalam tahanan, tapi tidak minta uang sama keluarganya. Ini kan faktanya begitu, sudah ditahan, minta uang dari keluarganya, sementara dia adalah panglima di rumahnya, sementara ditahan, orang di rumahnya belum tentu makan atau tidak. Contohnya begitu. Pekerjakan dia untuk sebuah proyek mega nasional gitu. Tapi uangnya ke situ untuk digunakan oleh dia sendiri. Putar-putarannya hemat. Kontraktor-kontraktor, pejabat-pejabat ini tidak ada korupsi kalau mau. Nah, masalahnya kan beda. Lain ya. Itu pikiran saya loh, pikiran ya, lagi-lagi pikiran. Kalau ada yang mau membantah ini, silahkan bantah dengan pikiran juga. Silahkan Bang Ari. Saya mau ketawanya Mr. Z. Kalau Mr. Z bilang kayak gitu. Orang jelas-jelas kita yang dihukum, kita nggak ngapa-ngapain. Pegawai mau hajatan aja minta sama narapidana kok Mr. Z. Gimana loh? Memang itulah fakta teman-teman. Apa yang disampaikan itu fakta. Maka itu bertentangan dengan saya. Makanya ada keinginan saya itu, ya, itu hasil penelitian teman-teman. Kalau nggak salah 2023, 2025, 2026 ini, saya mau terbitkan tapi tunggu dulu ada satu lagi yang belum selesai. Di negara lain sudah terjadi kok Mr. Z. Apa tuh? Jadi ya seperti idenya Mr. Z, tapi agak berbeda pendekatannya. Kalau Mr. Z kan tadi tetap diisolasi ya. Kalau di negara lain itu dijadikan kayak social worker, itu udah mulai tumbuh kembang di beberapa Eropa dan Amerika juga udah mulai. Jadi untuk hukuman-hukuman bukan saya pembunuh, misalkan cuman pencuri, cuman itu yang ringan itu udah masuk ke social worker kalau di Amerika ya. Kalau di Eropa mungkin dikonten, tapi ya juga dijadikan firma. Nah, harapkan sistemnya koreksi semua sebenarnya. Saya kasih tahu tunggu dulu. Waktu itu Ya. saya kepikiran bangun ibu kota negara itu sana, IKN sana itu kan butuh tenaga kerja banyak, ya kan? Iya. Daripada sulit-sulit mencari pekerja, kan ada itu di sini juga WA saya kan ada mencari pekerja itu. Daripada uang negara di seperti itu, ini loh teman-teman napi dijadikan pondok di sana. Yang penting dikasih tahu teman-teman para napi, Anda yang usia produktif dengan hukuman sekian, saya pekerjakan Anda di sini untuk proyek ini. Nanti gajinya, uangnya apa semua itu nanti bisa dibawa pulang. Yakinlah kalau di napi itu paling drosor ora kerja, blas ora kerja. Iya. Negara jadi punya beban akhirnya ngasih makan. Nah, akhirnya itu menimbulkan ada gairah dia hidupnya tuh. Di sana dipekerjakan, ya kan? Jam-jam tertentu dipasangi gelang supaya tidak kemana-mana. Jam tertentu lagi, ya kan begitu, ada teknisnya. Makanya, Betul. itu pikiran saya loh teman-teman, pikiran saya. Ya, setuju. Ya, diisolasi sedemikian rupa. Isolasi itu bukan berarti isolasi di kamar, di pintu-pintu rawan, di area-area itu di situ loh Iya. tempat. Begitu Sudah saja. banyak teknologinya kok Mr. Ri untuk deteksi Ya. begituan. Banyak teknologinya udah. Iya banyak dipasangin kawat aja yang ada sirine itu lewat batas tweet kan begitu. Iya. Terus dipersenjatai dengan senjata-senjata yang tidak mematikan gitu. Ketapel Mr. Z. Ya saya nggak tahu itu teman-teman, tapi ini ide pemikiran tapi positif sebenarnya. Akhirnya apa? Ada kesan negara tidak gemar menghukum warganya. Ini kan macam-macam kejahatan ini. Kalau kejahatan-kejahatan yang sifatnya begini nggak boleh lah. Tapi kalau kejahatan sifatnya yang hanya ekonomi, ya itu yang dipakai.
Kecuali kalau kejahatan seksual kayak kiai itu ya nggak usah gitu. Yang ekonomi kan banyak itu kerja-kerja nyolong-nyolong itu maling-maling itu kan banyak. Paling kotak amal Mr. J. Maling kota Iya, yang amal. gitu-gitu. Yang Paling gitu-gitu harus kambing, ayam. kota amal 3 tahun katakanlah begitu. Paling kotak amal itu nangis-nangis tiap malam Mr. J jerit-jerit, apalagi yang bunuh 5 orang. Ini teman-teman ya, ini pandangan. Namanya pandangan, jangan dibantah dengan prets atau prot. Silakan bantah dengan pandangan. Begitu cara kerjanya itu. Narasi, bantah dengan narasi. Bagaimana Pak Dokter? Ya, Master J. Cuma makanan di penjara itu menyedihkan juga, Master J. Anggarannya apa namanya? Anggarannya besar. Cuma makanan para narapidananya itu, aduh, kadang-kadang nasinya, sayurannya kadang-kadang berkutu. Aduh Pak, meskipun saya tidak menghuni Pak, karena saya meneliti, jadi saya juga ke sana Pak. Aku tahu tuh kasihan itu. Kadang-kadang nih tak kasih tahu, laki-laki itu kebutuhan yang sangat apa ya, sangat mendesak yang tidak perlu dikatakan, itu pun masuk dalam penelitian saya. Laki-laki loh, sehingga kalau laki-laki kumpul sama laki-laki itu bahaya, makanya kita juga harus berpikiran ke situ. Ya, begitulah, itu namanya, ya itu biologis. Kebutuhan biologis itu kadang-kadang tuh aneh. Orang bolongan itu loh, golek bolongan. Itu terjadi di sono itu. Jadi seleranya jadi berubah Mr. J. Ya, itulah Prof. Yang tadinya sukanya gelas jadi cangkir gitu ya Mr. J. Sukanya gelas itu kan di atas bawah gelas nggak diminum. Malah ini yang bawah gelasnya, Prof. Oh gitu. Oke. Sampai ada gini Mr. J ya, sampai ada yang apa ya, saking mereka itu menikmati kehidupan di dalam penjara itu Mr. J. Jadi mereka itu nggak betah di luar Mr. J, karena di luar nggak dapat duit. Nah, gitu. Karena 3 tahun disuruh tidur, bangun tidur senam, habis senam membersihkan ruangan, teng, makan. Nah kalau begitu terus itu ya keluar tuh jadi bingung. Makanya cara saya, proyek-proyek nasional itu tinggal dialurkan saja data. Nih LP ini ada berapa manusia, LP sana ada berapa manusia. Siapkan, kasih seragam, kasih gelang, datanya semua kirim ke mana yang ada proyek nasional, suruh kerja di sana. Nggak perlu tenaga kasar dari negara lain. Bagus nggak pemikiran saya itu? Setuju. Iya, Setuju tapi sih, itu pemikiran yang sangat-sangat inovatif. Dan Mr. J, saya sekalian izin turun ya Mr. J. iya sama Prof. Saya tutup dulu Prof. Saya tutup dulu langsung Prof. Siap Mr. J. Siapa tahu ada yang terjebak tidur kan. Semuanya Bang Ari, Bang Dokter, Bang Dede, Bang Maya. Siap Prof, Makasih. istirahat Prof. Makasih ilmunya malam ini Prof. Makasih Prof, selamat malam. Baik teman-teman, karena waktu juga ya, karena besok juga masih dorong gerobak, jadi kita akhiri dulu pertemuan malam ini. Kita akan sambung terus besok. Jangan menyerah untuk selalu menyuarakan tentang apa? Kebenaran. Meskipun dikatakan sesat, ingat, sesat adalah senantiasa satu tujuan, untuk menyuarakan kebenaran. Terima kasih banyak untuk Bang Ai, Bang Ari Porong, Bang Dokter, Prof. Emran, terima kasih. Terima kasih Terima semuanya, kasih Bang Mr. Bro. Ji. Selamat malam semua. Bang Mile, terima kasih. Mari. Dokter Tujuh, Bang Dede, Prof. Emran, Bang Nile, Jangan teman-teman lupa yang di besok bawah. bukaan dengan Indonesia Raya ya. Dari Porong. Yang ada di bawah, terima kasih banyak ya teman-teman yang ada di bawah. Teman-teman di bawah semuanya tetap semangat. Selamat malam yang di bawah. Izin live. Yang ada di bawah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Good bless for you. Bye-bye.